Teman mulai memploting lokasinya ya. Pertama ada di base map ya. Kalau masih ada areanya ada di base map bisa diploting. Kalau di luar base map nggak usah. Terus yang kedua sketsa ya, sudah mulai sketsa kenampakan apa dan ciri-ciri apa yang ada di singkapan ini ya, disertai dengan lokasi di sekitarnya. Setelah deskripsi singkapan sudah selesai, kalian bisa ngambil litologi di daerahnya untuk deskripsi. Ya mungkin bisa ambil dari bagian-bagian kecil di tepi sungainya saja, itu sudah cukup ya. Magma yang mendingin dan membeku. Ya, terus ada batuan sedimen, ya kan? Batuan yang terbentuk dari perombakan batuan sebelumnya yang telah mengalami erosi, transportasi, dan sedimentasi serta proses diagenesa. Ya, di dalam proses diagenesa ada rekristalisasi, litifikasi, sementasi, dan lain-lain. Jadi panjang itu deskripsinya. Selanjutnya pengertian dari batuan metamorf, batuan yang terbentuk dari batuan sebelumnya yang telah mengalami P. P itu apa? Tekanan. Tekanan, ya pressure. Dan atau T, temperatur. Dan atau, berarti kalau tekanan doang bisa nggak? Bisa. Tekanan doang bisa? Bisa. Temperatur doang bisa? Bisa. Dua-duanya bisa? Bisa. Bisa, ya. Tanpa adanya proses isokimia. Proses isokimia adalah penambahan komposisi kimiawi, ya. Jadi ketika batuan sedimen atau batuan beku yang mengalami proses metamorfosa itu tidak disertai perubahan kimia. Makanya kalau kita ngomong ada serpentinit gitu kan, padahal serpentinit dari batuan serpentin, batuan beku itu dalam prosesnya ada penambahan OH. Ya, OH berarti kan ada penambahan unsur kimia, ya kan? Nah, apakah serpentinit itu masuk ke dalam fasies metamorfosa? Padahal di semalam digambarkan di fasies metamorfosa itu tidak ada fasies serpentinit, gitu kan? Nah, berarti nanti tugas kalian cari sumber jurnal, paper tentang membahas batuan serpentin. Apakah dia proses metamorfosis atau proses kubahan alterasi? Ya kan, kalian belajar endapan mineral kan? Iya. Nah, bisa didiskusikan ya untuk menjadi bahan diskusi. Selanjutnya, untuk orientasi kita sudah melihat bahwa kita di sini mempunyai orientasi apa? Mineral, ya kan? Dia seperti menampakkan perlapisan suatu batuan. Secara pembentukan, ini ketika misal kita masih berupa batuan beku, ya kan? Terdiri dari beberapa mineral di batuan beku, ya kan? Terus mengalami proses metamorfosa, dia berubah tanpa adanya komposisi kimia. Otomatis mineral-mineral yang ada di dalam sini dia akan mempunyai kesejajaran orientasi. Makanya bersifat cenderung mempunyai seperti perlapisan. Padahal itu bukan berlapis, tapi adalah kesejajaran atau orientasi mineral. Nah, lantas bagaimana untuk genesa fasiesnya? Oke, kita terangkan seperti yang ada di gambar. Kita sekarang berada di bagian utara Karangsambung. Ya, semakin ke utara Karangsambung, formasinya, umur batuannya itu lebih tua. Lebih tua, otomatis kita berada di sini. Ya, di kompleks Melang. Ya, di kompleks Melang itu terdiri dari adanya matriks dan fragmen, ya. Karena fragmennya besar-besar, itu biasanya disebut exotic block, ya. Fragmennya itu besar-besar. Matriksnya mana? Matriksnya adalah lempung hitam, ya. Nanti kita bisa lihat di stop set selanjutnya. Nah, di sini Rijal dan case ini dia bersifat atau dia berada sebagai exotic blocknya, ya, fragmennya, gitu. Ya, jadi kita yang lihat ini adalah bukan singkapan, memang singkapan, tapi berupa fragmen, ya, gitu. Dia singkapan, tapi berupa fragmen. Ya, fragmen itu sangat besar sekali, sehingga kita anggapnya ini sebagai singkapan tersendiri, ya. Padahal ini adalah sebuah fragmen. Kalau fragmen identik dengan apa? Dia
material lepas kan, gitu. Istilah dari Melansk itu adalah sebuah area yang di situ tercampur aduk karena adanya proses tektonisme, ya. Jadi batuan apa saja itu masuk. Seperti biasanya itu kalau orang Sunda bikin nasi goreng itu bumbu apa saja itu masuk, ya. Ada ayam sisa kemarin, ada martabak sisa kemarin, gitu. Campur jadi satu. Nah, ini kita di sini. Nah, sekarang kita lari. Sudah ya, formasinya sudah, umurnya itu berumur kapur, ya. Selanjutnya kita sampai ke sebuah proses genesa, ya. Nah, ini kita mempunyai dua lempeng, ya. Yang pertama adalah kerak benua, yang kedua ada kerak samudra, ya. Ketika ada pergerakan selepul, ya, dia ke arah palung, ya kan. Nah, di sini ini akan hadir fasies metamorfosa di sekitar palung ini, ya. Mulai yang paling dangkal, ya, yang paling dangkal ada fasies skis hijau atau green skis. Selanjutnya ke tahap yang lebih dalam ada skis biru namanya, ya, skis biru. Dan semakin ke dalam itu tekanan dan temperaturnya itu akan semakin tinggi, ya. Yang Pak Bayu semalam bilang adalah eklogit. Nah, itu padahal metamorf yang langka, ya, karena temperatur tinggi, suhunya tinggi. Dan ketika kita berjumpa dengan batuan skis ini, dia lebih mendominasi apanya? Suhunya atau tekanannya? Tekanannya. Karena apa? Ya ini, ada orientasi. Dia seperti tergencet seolah-olah, ya. Tekanannya lebih dominan sehingga dia mempunyai orientasi mineral, ya. Berarti skis ini itu berada di fasies yang paling atas, ya. Belum ke fasies menengah sampai ke bawah. Nah, dalam skis itu ada urutannya. Skis nanti tekanannya lebih tinggi lagi, muncul ada batuan gneiss. Nah, nanti kalau kita ketemu batuan gneiss kita deskripsi lagi, ya. Nah, sekarang kita balik sini. Nah, kenapa dia bisa muncul ke permukaan, ya kan? Karena batuan-batuan yang berumur tua, ya kan? Yaitu karena tadi yang pertama ada satu obduksi, ya. Terus yang kedua kita berada di daerah prisma akresi yang terkontrol oleh threshold. Ya, ciri dari threshold adalah dia memindahkan batuan yang ada di basement akan muncul ke permukaan, gitu kan? Ya, makanya tadi sempat dijelaskan kenapa karang sambung cuma secuil. Ya, mungkin salah satu pengontrolnya adalah dari threshold ini. Nah, untuk peristiwa abduksi, ya, itu banyak ditentang oleh ahli-ahli geofisika dan ahli fisika, ya. Karena apa? Dia menentang hukum Newton, betul nggak? Ya. Hukum Newton berapa? Gravitasi, hukum Newton berapa? Ya, Newtonian, ya, gravitasi. Karena di sini kan tadi ada Rijang itu kan berada di laut dalam, ya kan? Kok bisa muncul ke permukaan, gitu, ya kan? Itu melawan hukum gravitasi, gitu. Itu ditentang sama ahli-ahli geofisika, ya. Seharusnya kalian menentang, gitu kan? Kok saya nggak setuju, gitu. Tapi barangnya itu ada, gitu, ya. Nah, itu mungkin nanti ada yang tertarik untuk S2 atau S3 di sini kan, dari segi geofisika kan. Nah, itu bisa, mungkin ada penemuan baru kan, gitu, ya. Nah, di sini kita sudah sampai ada bisa dua jenis fasies metamorfosa, ya, dari segi pressure, tekanan, dan temperaturnya. Nah, semakin ke dalam slab, ya, slab subduksi ini semakin ke dalam, di kedalaman 150 km sampai 200, ini akan mengalami partial melting di sini, ya. Ada pelelehan sebagian yang nantinya akan mensuplai magma-magma di gunung api, ya. Dari Sumatera, Jawa sampai ke Bali, magmanya disuplai karena adanya partial melting, gitu. Nah, adanya partial melting ini
ya kan, otomatis akan terakumulasi di dapur magma dan adanya intrusi-intrusi kecil, ya kan. Nah, di situ di samping-samping magma ini itu juga akan terjadi fasies metamorfosa. Ya. Kalau di sini fasies metamorfosa itu adalah regional. Ya, karena sifatnya regional. Kalau yang berhubungan dengan gunung api atau magmatisme itu fasies metamorfosa kontak namanya. Ya. Nah, fasies metamorfosa kontak apa aja? Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ya, karena barangnya nggak ada, jadi saya nggak akan bahas, takut terlalu jauh. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Nanti kan kalau visualisasinya lebih lanjut kan kita lebih ke Guinness juga. Apakah nanti itu prosesnya itu berkelanjutan atau ada faktor pembedanya? Apa mungkin kalau skismika ini ada faktor tambahan dari P dan T bakal jadi Guinness atau tidak? Skis ini bisa jadi gneiss karena itu berkelanjutan. Jadi yang mulai sampai Iya, betul. Kalau filit itu kita kenal dengan metasedimen. Dia masih memperlihatkan kenampakan seperti batuan sedimen, tapi dia sudah mempunyai unsur-unsur mikanya. Ya kan? Mikanya kenapa hadir? Yaitu karena adanya tekanan yang sangat tinggi sehingga mineral-mineral yang lain itu pipih menjadi berubah menjadi mineral mika. Seperti itu. kalau metasedimen itu berarti metanus tapi sedimen. Ya, jadi kentang. Ya, seperti ladyboy ya, kentang, ya kan? Laki bukan, cewek bukan. Ya, metasedimen juga sama. Kalau kayak istilah Metagranit itu ada. Ya, jadi granit itu pembentukannya ada tipe I-type. I-type itu langsung magma, dia membeku jadi granit. Terus ada S-type. S-type itu awalnya sedimen, ya sedimen pasir, terus bisa terkena proses tekanan yang tinggi, suhu tinggi, dia berubah menjadi granit, ya gitu. Terus ada 4 pokoknya, ada genesanya ada 4 granit itu pembentukannya. Ya, salah satunya E-type dan S-type. Kalau S-type itu biasanya granitnya itu sebenarnya luas. Contohnya itu ada di Afrika. Ya, di Afrika itu granit tapi luas. Tapi awalnya granit itu dari batuan sedimen. Seperti itu. Ya, jadi granit bisa terbentuk dari batuan sedimen. Tapi prosesnya bukan metamorfosa. Gitu. Ada lagi? Pak, saya boleh tanya, yang dimaksud obduksi itu apakah sesar naik pada prisma akribnya itu tadi atau bagaimana? Oke, yang dimaksud obduksi, ya kan ada beberapa tipe ya. Ya. Ada subduksi, ya kan. Subduksi itu ada 2, Ya. ada 2 jenis. Ya. Ada ICM dan IA. Ya, ICM itu aktif continental margin. Oh iya. Seperti ini, ya, subduksi antara kerak samudra dengan kerak benua. Selanjutnya ada yang jenisnya island arc, ya kan, busur kepulauan. Contohnya apa busur kepulauan? Yaitu di Krakatau, ya kan, atau di daerah lainnya, ya. Nah, itu subduksi island arc itu subduksi antara samudra dengan samudra, ya. Jadi lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra yang salah satunya menunjam, itu membentuk gunung api bawah laut. Ya. Selanjutnya ada obduksi. Obduksi itu naiknya lempeng samudra ke permukaan. Itu obduksi. Ya kan? Makanya massa jenis yang berat, ya kan, dengan besaran yang sangat besar sekali, apakah mungkin bisa muncul ke permukaan? Dia bisa, subduksinya bisa naik ke permukaan, gitu. Padahal kita punya hukum gravitasi kan, gitu. Ya, makanya selama ini yang meneliti adalah ahli geologi, gitu kan.
Nah, ahli geofisika ini belum pernah, ya makanya siapa tahu kalian menjadi geoscientist handal kan, bisa meneliti di sini, ya. Jadi bikin penemuan baru. Wah, saya nggak setuju dengan konsep abduksi. Terus ada yang namanya collision, Iya. ya kan? Collision itu adalah apa? Benua dengan benua. Ya, benua dengan benua. Selanjutnya ada orogenesa, ya kan? Orogenesa itu adalah pembentukan pegunungan. Ya, ketika benua dengan benua, otomatis dia akan membentuk suatu orogenesa, pegunungan yang sangat panjang dan sangat tinggi. Contohnya di mana? Himalaya. Terus kita juga punya Jayawijaya, ya kan? Makanya di Papua itu sangat kaya akan mineral, ya. Gitu. Ya, itu prosesnya panjang. Seperti itu.